Di tengah pesatnya transformasi digital saat ini, penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik menjadi sebuah kebutuhan krusial. Teknologi ini hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menyikapi perubahan ini, PT Pupuk Indonesia Persero beserta seluruh anak perusahaan mengonversi sistem kearsipan konvensional ke platform digital terintegrasi yang dikenal sebagai Digital Office (DOF). Transformasi ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Guna mendukung tata kelola yang efektif, pengelolaan arsip di PT Pupuk Sriwijaya mengacu pada pedoman penyelenggaraan kearsipan yang mengatur tentang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan, dan akses arsip. Pengelolaan arsip dinamis di PT Pupuk Sriwijaya sendiri meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Tahap pertama, penciptaan. Kegiatan ini mengintegrasikan proses penerimaan dokumen eksternal serta pembuatan dokumen internal. Dalam prosedur penerimaan, setiap dokumen yang berasal dari pihak luar akan dialimediakan, diregistrasi, dan didistribusikan secara sistematis melalui DOF. Setelah itu, dokumen fisik asli segera didistribusikan ke unit kerja yang menjadi tujuan naskah tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembuatan naskah dokumen dilakukan melalui DOF oleh drafter, reviewer, dan approver. Drafter bertanggung jawab menyusun draft dengan menentukan jenis naskah, template, kode klasifikasi, sifat dokumen, hingga tingkat urgensi tanggapan. Naskah tersebut kemudian dikirimkan secara sirkuler kepada reviewer dan approver. Setelah disetujui oleh approver, dokumen tersebut siap digunakan. Tahap kedua yaitu penggunaan dan pemeliharaan. Menurut prosedur SK-TIR-354-2021 tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis, dalam aspek penggunaan, akses terhadap arsip dinamis diberikan terbatas untuk kepentingan internal perusahaan dengan tetap mematuhi klasifikasi keamanan dan hak akses yang berlaku. Sedangkan pemeliharaan meliputi pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, hingga mekanisme penyimpanan arsip secara terintegrasi. Setiap pegawai memiliki kewajiban untuk menyerahkan naskah dinas yang telah selesai kegiatannya kepada petugas arsip di unit kerja masing-masing. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi serta klasifikasi dokumen berdasarkan jenis kegiatannya. Proses dilanjutkan dengan penentuan kode klasifikasi arsip dan pelaksanaan alimedia untuk dokumen fisik. Melalui DOF, petugas menyusun berkas dan menginput detail informasi seperti kode klasifikasi, periode berkas, tanggal akhir retensi, tingkat perkembangan, serta sifat dan lokasi penyimpanannya. Setelah divalidasi dan disimpan, berkas akan secara otomatis mendapatkan nomor unik dan terdaftar dalam basis data arsip aktif. Pemberkasan arsip, baik yang dihasilkan melalui sistem DOF maupun di luar DOF, dilakukan dengan mengelompokkan naskah secara sistematis dan logis sesuai konteks kegiatannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin penemuan kembali arsip secara cepat dan akurat saat dibutuhkan. Selain dokumen teks, pengelolaan ini juga mencakup arsip elektronik seperti video, foto, serta rekaman suara. Untuk arsip fisik aktif, penyimpanan dilakukan secara mandiri pada ruang penyimpanan di setiap unit kerja. Apabila terdapat aktivitas peminjaman arsip, petugas wajib mencatatnya pada lembar atau buku peminjaman. Dengan demikian, seluruh rangkaian prosedur di dalam DOF memastikan informasi perusahaan senantiasa terjaga keamanannya dan dapat diakses kembali dengan mudah. Tahap ketiga dalam siklus pengelolaan arsip dinamis adalah penyusutan. Secara sistematis, platform Digital Office DOF akan mengirimkan notifikasi otomatis bagi berkas yang telah memasuki masa inaktif, agar segera dipindahkan dari unit kerja ke unit kearsipan. Mekanisme pemindahan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui DOF yang memerlukan persetujuan dari atasan unit kerja. Setelah disetujui, atasan unit kearsipan akan memberikan disposisi kepada petugas record center untuk melaksanakan verifikasi. Petugas record center kemudian memverifikasi kesesuaian antara fisik arsip dengan data elektronik yang tercantum dalam daftar pemindahan yang ada di sistem DOF. Selanjutnya, akan diterbitkan berita acara pemindahan arsip inaktif melalui DOF. Untuk arsip inaktif fisik dan arsip inaktif DOF dipindahkan dan dikelola oleh record center. Pasca berakhirnya masa retensi yang telah ditetapkan, arsip yang dinyatakan tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan. Sebaliknya, arsip inaktif yang memiliki nilai guna akan dikategorikan sebagai arsip statis untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan.
Dalam prosedur penyusutan arsip dilaksanakan melalui 6 tahapan utama. 1. Pembentukan panitia penilai arsip. 2. Pelaksanaan seleksi arsip. 3. Penyusunan daftar arsip usul musnah. 4. Penilaian oleh panitia penilai arsip. 5. Permohonan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. 6. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Selanjutnya, pengajuan pelaksanaan pemusnahan diproses melalui DOP dengan syarat adanya persetujuan dari unit hukum ke Satuan Pengawas Intern (SPI). Khusus untuk arsip dengan masa retensi lebih dari 10 tahun diperlukan rekomendasi internal, rekomendasi lembaga kearsipan, serta SK persetujuan dari pimpinan perusahaan yang dibuktikan dengan penerbitan berita acara pemusnahan. Adapun mekanisme penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan juga diintegrasikan melalui DOP yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh perwakilan pimpinan perusahaan dan perwakilan lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan dengan tepat akan mewujudkan tertib arsip di lingkungan pencipta arsip yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga arsip statis sebagai memori kolektif perusahaan akan terjaga dengan baik. Musri terbaik!